Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang iltifat dan macam-macamnya. Yang pertama ada pengertian iltifat. Secara etimologi, iltifat merupakan bentuk masdar dari kata iltafata yang mengikuti wazan fata'ula dengan tambahan hamzah dan ta. Sedangkan secara terminologi, menurut Al-Hashimi, iltifat merupakan perpindahan dari semua dhamir mutakalim, mukhatab atau ghaib kepada dhamir lain. Karena apa? Karena tuntutan dan keserasian yang lahir melalui pertimbangan dalam menggugah perpindahan itu. Kemudian untuk apa? Yaitu untuk menghiasi percakapan dan mewarnai seruan agar tidak jemu dengan satu keadaan. Dan untuk apa lagi? Bisa sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan, karena dalam setiap yang baru itu adalah kenyamanan. Sedangkan sebagian iltifat memiliki kelembutan. Itu pengertian menurut M. Zainuddin dan Y. Nurbayan. Selanjutnya ada pembagian iltifat. Yang pertama ada iltifat al-dhamir. Itu merupakan perpindahan dari satu dhamir kepada dhamir lain di antara dhamir-dhamir yang tiga, yakni mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Kemudian untuk macam-macam iltifat al-dhamir sendiri itu dibagi lagi. Ada yang dari mutakalim ke mukhatab. Itu contohnya dalam surat Yasin ayat 22 yang berbunyi wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, yang artinya mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Kemudian yang kedua itu dari mutakalim ke ghaib. Contohnya dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2 yang berbunyi inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya adalah sesungguhnya aku Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, telaga Kautsar, maka sholatlah kamu pada Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian yang ketiga ada perpindahan dari mukhatab ke mutakalim. Contohnya Toha bika qalbu fil hasani turubi ba'idu asyabab asrahanin masyib yukallifni layla wa kunsyattu waliyaha wa araj awada bainana wa khutub, yang artinya telah merusak dirimu hatimu yang sangat ingin mendapatkan wanita cantik, padahal setelah masa muda adalah masa tua. Hati telah memaksaku untuk mendapatkan Laila, padahal sangat jauh-jauh hari untuk mendekatinya dan banyaknya penghalang di antara kita. Kutipan dari Sholihuddin Sofwan. Kemudian yang kedua ada iltifat adad al-dhamir. Di dalam iltifat adad al-dhamir ada beberapa perpindahan. Yang pertama dari mutakalim mufrad kepada mutakalim ma'al ghair. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 102 yang berbunyi afahasiballadzina kafaru ayyattakhadhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, yang artinya adalah maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku
menjadi penolong selain Aku, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, ada juga perpindahan dari mutakalim ma'al ghair kepada mutakalim mufrad. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 38 yang berbunyi Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Artinya adalah kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Lalu yang terakhir atau yang ketiga dari jenis atau pembagian iltifat adalah iltifat anwa al-jumlah. Itu merupakan perpindahan dari satu jumlah atau kalimat kepada jumlah lain di antara macam-macam jumlah yang ada. Beberapa perpindahannya di antaranya ada dari jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, yang artinya dan mereka menyatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Lalu yang kedua, perpindahan dari jumlah ismiyah kepada fi'liyah. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dan yang terakhir, perpindahan dari kalimat berita kepada kalimat melarang. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, yang artinya dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.